Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 sampai 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal Erick Thohir, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. China lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Maes Hilgers bukan satu-satunya pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI berusaha untuk menambah kekuatan di setiap lini timnas Indonesia. Ada 2 nama yang sudah fix akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Nama tersebut adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Maes Hilgers dan Eliano Reinders bahkan sudah tinggal melakukan sumpah menjadi WNI. Namun ternyata, bukan hanya 2 pemain ini yang akan bergabung dengan Asnawi dan kolega. Ada mantan pemain Crystal Palace yang juga sudah fix akan ke Indonesia. Nama pemain tersebut adalah Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Kepastian Jairo Riedewald akan melakukan naturalisasi diucapkan langsung oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang selalu mewawancarai sosok pemain keturunan dari Belanda. Menurut Yusa Nugraha, Jairo Riedewald sudah positif akan bergabung ke timnas Indonesia. Mungkin saja proses naturalisasi Jairo akan dilakukan setelah proses Maes Hilgers. Jairo Riedewald positif akan ke timnas Indonesia, ucap Yusa Nugraha. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Dan kemungkinan saja Marcelino Ferdinand akan kehilangan posisinya di timnas Indonesia. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen, Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. Jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Sandy Walsh mengirimkan kabar positif jelang laga timnas Indonesia. Pemulihan cederanya berlangsung baik.
Sebelumnya, Sandy Walsh dilaporkan mengalami cedera. Ia bahkan tidak masuk skuad Kevin Mechelen dalam 2 pertandingan terakhir. Situasi ini membuat Shin Tae-yong ketar-ketir, karena bek berusia 29 tahun tersebut adalah pemain penting di skuad Garuda. Buktinya dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh selalu starter di sektor wingback kanan. Dikabarkan mengalami cedera, Sandy Walsh kini mengirimkan sinyal positif terkait proses penyembuhannya. Hal itu diunggah via Instagram pribadinya. Membuat langkah besar dalam rehabilitasi saya. Penghargaan kepada tim karena membuat saya kembali ke lapangan secepatnya. Tulisnya di keterangan postingan. Tak pelak, unggahan Sandy Walsh mendapatkan reaksi semangat dari netizen hingga rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk hingga Ivar Jenner. Melihat hal ini, Sandy Walsh semakin positif bisa kembali ke timnas Indonesia dengan kondisi pulih. Apalagi skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga penting. Publik tanah air kembali disuguhkan kabar mengenai Pascal Struijk yang dikaitkan lagi dengan naturalisasi PSSI guna membela timnas Indonesia. Pascal Struijk mengakui memiliki garis keturunan asal Indonesia. Hal itu diungkapkan pada 2020 lalu, namun disebut tak berkenan dinaturalisasi. Saat itu Pascal Struijk menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pascal Struijk pun terkejut dengan banyaknya kabar yang beredar mengenai garis keturunan yang berasal dari Indonesia. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Kini kans Pascal Struijk membela timnas Indonesia dimunculkan kembali oleh salah satu media ternama Belanda, Voetbal Premier. Menurut salah satu host media tersebut, Pascal Struijk tersedia untuk timnas Indonesia sebagai salah satu pemain top dunia. Pascal Struijk saat ini berusia 25 tahun dan masih jadi andalan Leeds United dalam lanjutan divisi Championship di Liga Inggris. Pascal Struijk mengaku bahwa dalam satu momen ia merasa merindukan Indonesia, namun juga terkadang terasa biasa saja. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak. Padahal, walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia. Imbuhnya. Sosok ibu kandang Ian Maatsen mulai mendapatkan sorotan dari publik karena disebut-sebut berasal dari Jawa. Ini tak terlepas dari kabar anaknya itu, yang bakal menjalani proses naturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini tak terlepas dari munculnya sosok Ian Maatsen ketika akun Instagram Orange Indonesia, yang berstatus sebagai perwakilan KNVB di Indonesia, yang mengunggah foto Miss Hilgers. Unggahan inilah yang mendapatkan perhatian dari publik pecinta timnas Indonesia. Sebab, Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya. Hal inilah yang memunculkan dugaan bahwa dia menjadi salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ian Maatsen merupakan salah satu pesepak bola muda kelahiran Vlaardingen, Belanda, yang punya kiprah mentereng. Di usianya yang muda, dia sudah bermain dengan sejumlah klub elit di kompetisi Eropa. Ian Maatsen memang pernah muncul sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia. Sebab, dia punya potensi yang besar karena jadi amunisi timnas Belanda U21. Dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Jawa. Pasalnya, darah Indonesia yang diperoleh dari ibunya yang berasal dari Suriname. Jika menarik lebih jauh, leluhur ibunya itulah yang berasal dari Jawa.